Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakane Maulana. Saya akan membahas mengenai kemampuan berkomunikasi yang dalam hal kaitannya dalam komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya masuk kepada komunikasi atau pengertian komunikasi dalam organisasi, yaitu merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hierarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk. Jadi dalam setiap organisasi pasti terdapat komunikasi, baik itu antara hulu ke hilir atau hilir ke hulunya, yaitu dari bawahan ke pemimpin dan dari pemimpin ke bawahannya. Selanjutnya masuk kepada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Pada tiap organisasi pasti memiliki kewenangan dan garis komando yang wajib ditaati oleh karyawannya. Apabila karyawan memiliki masalah pada departemennya, maka permasalahan tersebut secara prioritas harus dikomunikasikan kepada atasan atau manajer departemen yang bersangkutan. Komunikasi dalam kasus ini menjalankan fungsi pengendalian. Meski demikian, adanya komunikasi informal juga sangat membantu dalam mengendalikan tingkah laku. Jadi, dalam setiap organisasi ketika dari bawahan atau tiap departemen itu mendapati masalah, itu harus wajib dibicarakan dengan pemimpin atau manajernya. Langsung ke fungsi yang kedua adalah motivasi. Dalam fungsi manajemen, maka motivasi itu diperlukan untuk mengarahkan karyawan atau anggota. Dengan demikian, pada proses motivasi perlu terjalin komunikasi yang baik. Komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalankan kinerjanya di organisasi. Jadi, motivasi dalam manajemen pengarahan itu sangat penting bagi seorang pemimpin ya, untuk memotivasi anggotanya untuk berkinerja lebih baik lagi, untuk bekerja lebih semangat lagi. Ini dapat menimbulkan efek bagi pekerja itu dapat lebih semangat lagi dan lebih meningkatkan kinerjanya bagi tujuan organisasi yang akan dicapai. Selanjutnya ada pengungkapan emosi. Jadi peran komunikasi dalam organisasi yang juga perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Para anggota atau karyawan atau maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas maupun kecewa terhadap lawan bicaranya. Hal tersebut dapat menjadikan signal supaya kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan atau dipertahankan apabila telah mencapai target. Komunikasi pada kasus ini mencoba untuk menjembatani dalam pengungkapan perasaan emosional, khususnya dalam interaksi sosial. Jadi dalam interaksi sosial antara bawahan dan pemimpin, jika terdapat rasa tidak puasan pada anggota terhadap kepemimpinannya, itu bisa dikomunikasikan dengan melalui fungsi komunikasi yang telah disebutkan tadi, yaitu sebagai pengungkapan emosi. Selanjutnya yaitu sebagai informasi. Secara fundamental, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu sejatinya sebagai proses persebaran informasi. Pada organisasi, informasi yang didistribusikan pasti merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota atau kelompok. Informasi tersebut digunakan untuk pengembalian keputusan dalam bentuk data-data. Data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai pilihan alternatif. Jadi di sini informasi sebagai informasi dalam komunikasi dalam organisasi, ya pasti dalam organisasi kita pasti membutuhkan info-info yang dibutuhkan oleh anggota kelompok, di mana baik itu info dari pemimpin tentang organisasi itu pasti dikelola dalam bentuk data. Kemudian data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang akan dipilih ya. Pasti dalam organisasi terdapat pengambilan keputusan, di situ peran penting informasi juga berperan dalam hal ini. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah hambatan teknis. Dari hambatan teknis merupakan hambatan dalam komunikasi yang timbul karena keterbatasan akan ketersediaan fasilitas komunikasi. Hambatan teknis yang sering ditemui adalah yang pertama adalah tidak ada prosedur perencanaan yang jelas terkait keberjalannya organisasi. Ini sering terjadi pada organisasi di mana perencanaan yang jelas itu kurang ya. Tidak ada perencanaan yang terjelas dalam organisasi dapat menimbulkan kegagalan dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah informasi yang rancu. Akhirnya informasi yang kurang tepat atau informasi yang
simpang siur itu sering terjadi ya pada organisasi. Kurangnya pemahaman anggota dalam menerjemahkan suatu informasi. Jadi kurangnya pahamnya dari misalnya ada pemimpin yang menyampaikan suatu pandangan atau keputusan di mana harus membuat anggotanya untuk bekerja. Di situ anggotanya seringkali tidak memahami akan perintah dari atasannya. Yang selanjutnya adalah pemilihan saluran komunikasi dalam organisasi yang kurang tepat. Jadi banyak orang yang biasanya itu dalam organisasi memakai komunikasi dengan cara via WA misalnya, via online, ataupun seringkali itu tidak efektif dalam menjalankan suatu penyelesaian masalah dalam organisasi ya. Mengambil keputusan itu seringkali rapat online itu tidak efisien. Jadi saluran komunikasi itu harus ditentukan dan harus tepat. Hambatan sematik, yaitu problematika sematik merupakan hambatan yang seringkali terjadi. Sematik atau bahasa merupakan dasar dari komunikasi. Perbedaan cara penyampaian ataupun pemilihan bahasa yang kurang tepat dapat mengakibatkan salah pengertian atau pengertian yang berbeda. Hal ini dapat bersikap fatal apabila perbedaan pemahaman terkait dengan keputusan yang fundamental ya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pelatihan komunikasi ataupun dilakukan training yang saling mempererat komunikasi antar elemen organisasi agar terjadi komunikasi yang baik dan saling memahami antar sesama. Ini bisa terjadi ketika organisasi kita, ketika pemimpin menyampaikan suatu aspirasinya ataupun pendapatnya dan terjadi miskomunikasi antar anggotanya, itu bisa berakibat fatal apabila perbedaan pemahaman ya. Jika maksud dari pemimpin itu seperti ini, ternyata pemahaman dari anggota itu berbeda, mungkin ini menjadi salah satu akibat fatal ya, suatu akibat fatal dari organisasi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pelatihan komunikasi. Itu seperti adanya sering diadakan training atau kita untuk memperkerat tali silaturahmi dan kekeluargaan antar organisasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar departemen, baik antara atasan dan bawah-bawahannya. Selanjutnya adalah hambatan manusiawi. Kendala komunikasi yang timbul dari diri individu juga seringkali terjadi dan seharusnya dapat dihindari. Kendala komunikasi ini dapat terjadi akibat faktor emosional maupun persepsi pribadi. Hal lain dapat disebabkan oleh ketidakmampuan panca indera dalam menangkap informasi. Hal yang sering menjadi penyebab timbulnya hambatan manusiawi dalam berkomunikasi organisasi, yaitu hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sifat manusia. Ya jelas, sifat manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, tentunya sangat susah untuk menjadikan semua bisa sepaham dan sepemikiran. Komunikasi selanjutnya ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik bisa disebabkan karena perbedaan aktor komunikasi dalam hal persepsi, kondisi emosional pribadi, perbedaan umur, pengalaman, jabatan, kemampuan penyerap informasi, dan lain-lain. Yang tiga adalah hambatan yang dipengaruhi oleh suasana psikologis dalam organisasi ya. Tentu dalam hal ini bisa dalam contoh kasus misalnya adalah seorang anggota yang mempunyai masalah pribadinya, itu dalam organisasi itu tidak bisa dicampur adukan. Seringkali masalah pribadi itu dibawa ke organisasi sehingga tidak bisa di situ, tidak akan sinkron dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Yang selanjutnya adalah suasana kerja di dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap anggota dalam berkomunikasi. Hal ini dapat pula menentukan keefektifan komunikasi dalam organisasi. Tentu ya, di sini misalnya terjadi rapat itu seringkali orang yang aktif dan orang yang pasif itu berbeda. Orang yang aktif dalam forum yang formal itu seringkali tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau yang pasif mungkin kita dengan menggunakan yang informal, kita misalnya rapat di berbagai tempat, mungkin mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Kita ajak mereka dengan cara-cara yang informal ya, misalnya kita bicara seperti orang-orang yang biasa, kita bertemu orang-orang biasa tanpa ada aturan dari formalnya itu sendiri. Selanjutnya ada pola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi formal ya. Di situ komunikasi yang telah disebutkan dari komunikasi formal, yaitu merupakan saluran komunikasi yang terbentuk dengan mengikuti struktur organisasi perusahaan. Hierarki organisasi menjadi saluran utama terbentuknya komunikasi. Komunikasi formal ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi dan sangat kental dengan kerja di dalam organisasi. Komunikasi formal dapat berupa komunikasi horizontal, vertikal, maupun diagonal. Jadi komunikasi formal itu erat kaitannya dengan aturan dalam organisasi. Jadi
bisa terjadi pada forum-forum tertentu ya, baik itu rapat ataupun misalnya musyawarah dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi secara formal, komunikasi informal tidak mengharuskan atau terpacu pada hierarki organisasi. Komunikasi ini terbentuk secara insidental dan spontan yang timbul karena kesamaan rasa seperti tugas dan tanggung jawab yang sama. Komunikasi informal tidak terpaku pada aturan waktu, ruang, dan lokasi. Cara komunikasi kadangkala lebih berguna dan memiliki peran yang sangat penting karena penyampaian dapat setiap saat, khususnya demi tujuan organisasi. Meski demikian, komunikasi ini memiliki kekurangan, yaitu pendistribusiannya tidak sistematis dan tidak terarah. Ya, meskipun pendistribusiannya tidak terarah ataupun tidak sistematis, tapi komunikasi informal itu dikatakan itu bisa lebih efektif untuk pencapaian organisasi ya. Baik, ini komunikasi informal itu tidak terpengaruh pada aturan-aturan organisasi itu sendiri ya. Ini justru lebih efektif karena orang banyak berbicara itu bukan pada forum resmi, melainkan pada forum-forum yang tidak resmi. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi ya, selanjutnya adalah menurut arahnya itu dapat dibedakan menjadi 7, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi diagonal ke atas, komunikasi diagonal ke bawah, komunikasi horizontal, dan komunikasi satu arah, dan komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah komunikasi menurut lawannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi satu lawan, komunikasi satu lawan banyak, dan komunikasi banyak atau kelompok lawan satu, dan komunikasi kelompok lawan kelompok. Jadi sini misalnya saja komunikasi satu lawan banyak, yaitu antara pemimpin dan anggotanya, berbicara di depan anggotanya, itu mungkin adalah komunikasi satu lawan banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.